almarhum adalah Dewan Pengawas ya Pak Hartono ya. Dewan Pengawas, insyaallah beliau dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Amin. Lagi ini kita menjelang memasuki bulan Ramadan. Ini sambil nunggu keputusan Dewan Isbat ya. Dewan yang menetapkan awal atau mulainya bulan Ramadan. Ini hadisnya begini, anak-anak. Disampaikan sebuah hadis ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Wa in gumma 'alaikum fa'akmilul iddah." Itu hadisnya ya. Abi ulangi lagi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Wa in gumma 'alaikum fa'akmilul iddah." Ini anak AMM pasti tahu nih terjemahnya ya. Wa idza ra'aitumuhu, kalau nanti lihat dia lagi, maka fa'aftiru, berbukalah. Wa in gumma, kalau keadaannya gumma, tertutup, fa'akmilul iddah, maka sempurnakanlah bilangan bulannya. Siapakah dia? Siapakah dia? Hah? Bilal. Kayaknya ada Bilal di sini. Mana Bilal? Lal, kamu dicari Lal. Hah? Jadi siapa dia? Hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Surat apa anak? Baqarah ya, seksi ini. Si Hilal jadi ditunggu-tunggu. Maka kita tunggu hilal kelihatan gak nih? Cuman ngelihatnya gak bisa kasat mata, ngelihatnya gak bisa mata telanjang. Mesti ada alat teropong yang bisa mendekatkan yang jauh, bisa memperbesar yang kecil, bisa memperjelas yang gak jelas. Teropong namanya itu. Abi itu bermimpi, mudah-mudahan dulu ada yang nyeletuk di atas lantai 3. Ustaz, insya Allah kayaknya bagus ini buat dibikin atau dipasang teropong di sini. Amin. Diamin kan nggak? Ya, jadi nanti nggak perlu nunggu dari Kementerian Agama untuk konfirmasi aja, karena dari sini udah kelihatan, ya kan? Hilal itu. Yas'alunaka 'anil hillah. Hilalnya udah diketahui oleh nanti santri Anwari Madani Mulia. Nanti Abi telepon tuh. Nih, gimana Pak I? Udah kelihatan belum hilalnya? Pak I gimana? Ada gangguan cuaca enggak? Awan enggak? Tadi udah ada suara apa tadi itu? Petir ya? Makanya ada gangguan cuaca ini ya. Gitu. Yang jelas pada rincang hari ini gelap, tapi tidak segelap Indonesia insyaallah. Ya, gelapnya karena apa ini? Karena malam ya. Anak-anak, tapi selalu ingat lagu itu, Masya Allah, mengingatkan Ramadan yang selalu dinanti-nanti. Pesantren Anwari Madani Mulia menjadikan hari ini sebagai hari kita bergembira yang diistilahkan dengan tarhib. Karena Ramadan itu pantas untuk disambut. Ramadan itu layak untuk ditemui dengan penuh kegembiraan. Ada sebuah hadis Rasulnya, anak-anak nih, hadis Rasul ya, tapi hadisnya dhaif. Kata Rasulullah, "Man fariha biduhu li Ramadan, haramallahu jasadahu minan nar." Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari
api neraka. Sayangnya hadisnya hadis dhaif dari segi mata, dari segi sanad. Lemahnya, dhaifnya dari segi apa? Dari segi apa? Sanad. Nanti kalian belajar hadis nih. Ustaz Heru belum belajar hadis ya. Kalau belajar hadis, Abi jurusan tafsir hadis. Jadi kalau belajar hadis nanti ada sanad, ada matan. Sanad itu mata rantai, pembawa berita dari Rasul ke sahabat, tabi'in, tabi'in, terus tabi'in sampailah ke periwayat hadis apa Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya. Itu namanya apa? Sanad. Ada lagi namanya matan. Matan itu isi beritanya. Isinya ini ada ilah enggak? Ada cacat enggak? Ada suzuz enggak? Ada janggal enggak? Kalau enggak cacat, enggak janggal, maka insya Allah ini bisa dimasukkan ke dalam hadis hasan atau sahih. Secara sanad hadis ini lemah, tapi secara matan insya Allah sahih. Kalau kita gembira, senang dengan masuknya bulan Ramadan, insya Allah jasad kita terhindar dari api neraka. Amin ya robbal alamin. Ini anak-anak, Abi mau nanya nih, hari ini kalian senang? Senangnya karena mau ditengok atau karena Ramadan? Berarti nggak usah dijemput ini. Tadi bilangnya senangnya karena Ramadan, ya? Senang nggak? Senangnya karena Ramadan atau dijemput? Ya, dua-duanya ya. Tambah lagi senangnya karena ada kebersamaan di tempat yang insya Allah terbaik di muka bumi ini. Karena kata Rasulullah, sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Berdasarkan hadis ini, maka kita bisa katakan ini adalah tempat yang terbaik. Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Kenapa dikatakan sebaik-baiknya tempat? Karena di sini berhimpun, bertanam, berkembang, menyebar, menyala apa? Kebaikan-kebaikan. Ya, tadi ada sholawat, ada baca Quran, ada apa lagi? Ada kajian, ada apa lagi? Ada stand up, masuk nggak ya tadi ya? Mana si Alfian tadi? Alfian, ya kamu menang karena itu ya, insya Allah. Tadi tertekan atau tertahan tadi? Ya, ini potensi sebetulnya ya. Dia ya'malu ala syakilati. Alfian ya'mal ala syakilati. Dia melakukan sesuai dengan syaklun, bentukannya. Kalau bahasa AMM-nya sesuai dengan skillnya. Jadi skill itu bahasa Arab ya. Ya. Skill. Kullu ya'malu ala syakilati. Ini namanya ilmu cocoklogi. Cocok-cocokin aja. Jadi semua orang berbuat dengan skillnya. Alfian menang 2 kali. Pertama juara 1, sekarang juara 2. Kalau tadi juara berapa kira-kira? Udah pasti juara 1. Karena pesertanya dia aja. Ya. Anak-anak semuanya, jadi Ramadan sudah menjadi kenyataan dan hari ini kita berada insya Allah berada di bulan yang mulia. Yang tadi disebutkan hadisnya sama penceramah tadi siapa? Wiyah ya. Apa katanya? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatish syayatin. Nah, ini hadis lagi nih. Abi kasih tahu hadisnya nih. Apa kata Rasul? Idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka dikunci. Wa sulsilatish syayatin, dan setan dibelenggu. Apa artinya ini? Artinya kebaikan di bulan Ramadan
itu akan terbangun, akan terjadi luar biasa. Orang berlomba untuk melakukan kebaikan. Ini Abi besok tanggal 3 terbang untuk umroh. Ya. Kalau udah ketemu Ramadan di Masjidil Haram, itu Masya Allah, ada hal baik yang mesti kita coba hadirkan di AMM ini. Apa? Kalau udah di tanah haram, orang berlomba untuk melakukan kebaikan. Ada yang ngebagi makanan kurma, ada yang ngebagi yogurt, ada yang ngebagi apa lagi Partono? Bagi roti. Hari ini kemarin ada permintaan dari Raja Salman melalui pangerannya Muhammad bin Salman, meminta kepada para munfikin agar menu berbuka itu tidak hanya kurma, air, tidak hanya roti, tapi juga ditambah katanya. Ditambah dengan buah. Insyaallah. Tuh. Itu udah pasti itu. Tapi ada orang yang ketika berbagi dengan buah sudah cukup, gak bisa lagi, apa yang dia lakukan? Dia bagiin tisu. Tisu, apa arti tisu coba? Selembar kertas yang tipis yang kalau kena air langsung lemes. Tapi karena tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan kebaikan, maka dia bagikan tisu satu-satu. Habis senang tradisi anak-anak, kalau ada sendal, ada siapapun yang masuk ke masjid dirapihin. Itu amal itu. Ya? Kira-kira kalau di masjidnya apa amal yang bisa dilakukan? Apa kira-kira? Nah, tadi Abi nggak melihat ada di antara kalian yang langsung respon sigap untuk pasang karpet. Padahal amal itu. Amal itu. Kayak gitu nggak usah diperintah. Wah, ini ada amal, ada peluang, ada kesempatan, maka ambil. Apalagi kira-kira? Banyak ya? Masya Allah. Maka bulan Ramadan kita isi dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tadi disebutkan juga hadisnya sama penceramah tadi ya. Man qoma atau man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa kemudian juga mengikuti dan melanjutkannya dengan qiyamul lail dengan dasar iman dan keyakinan bahwa ia akan mendapatkan kebaikan, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu, insyaallah. Ya. Jadi masjid ini akan kita hiasi, akan kita penuhi, akan kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kalau nanti benar malam ini adalah malam pertama Ramadan dan besok kita puasa, insya Allah nanti kita sholat tarawih bersama di sini. Insya Allah, ya. Berapa kira-kira sholat tarawihnya di sini? Abi lupa tuh tahun lalu berapa ya Kang Olis ya? 30 atau berapa begitu ya? Berapa rakaat di sini? Ajid berapa Jid? 8 rakaat, tapi satu rakaatnya itu setengah halaman atau satu halaman, gitu ya? Iya. Jadi satu rakaatnya setengah halaman atau satu halaman. Dan Abi berharap mudah-mudahan nanti bacaannya berurut tuh dari Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, sampai kemudian bisa dapatlah banyak ayat. Kenapa? Karena membaca Quran. Nah lagi-lagi nih ya, lagi-lagi karena ini bulan Ramadan, pahala sunnah itu seperti wajib, dan yang wajib dilipat gandakan. Membaca Quran dalam kondisi normal tadi, Rifki baca Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa huruf itu? Itu di luar sholat. Gimana kalau membacanya di saat sholat? Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, kata Rasulullah, maukah kalian setelah selesai sholat kalian mendapati
3 ekor onta besar berwarna merah. Para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Qal. Rasulullah bersabda, 3 ayat yang kau baca dalam sholat lebih baik daripada onta yang gemuk berwarna merah. Insyaallah. Kira-kira setelah ini semangat gak nih untuk membaca ayat Quran yang panjang? Semangat gak? Semangat ya. Insyaallah sekali lagi Abi ingin mengatakan bahwa masjid ini dengan rasa syukur kepada Allah, alhamdulillah sudah menjadi tempat berhimpunnya kebaikan, tempat berkumpulnya kesolehan, tempat bertanamnya amal soleh. Dan kalau di Madinah ada raudhah, ya, di Madinah ada apa? Ada raudhah yang artinya taman surga, maka ini adalah raudhahnya pada rincang. Amin ya rabbal alamin. Apa arti raudhah? Taman surga. Apa arti surga? Kebahagiaan. Apa arti kebahagiaan? Kepuasan. Apakah kalau orang kesini terus dia dapat bahagia, dapat kesenangan, dapat gak? Kalian duduk di sini senang atau tidak? Tenang atau tidak? Di saat ada tenang dan bahagia, maka di saat itu jadilah tempat ini namanya raudhah. Oke? Ya. Kalau raudhah di Madinah, itu kata Rasul, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku itu adalah raudhah. Maka kalau Masjid Al-Anwar ini harus ditentukan nih Pak, antara apa dan apa ini Pak? Antara pohon dan pohon jadinya ya. Ma baina syajarah wasyajarah. Ya. Ma baina syajarah wasyajarah fahiya ar-raudhah. Far-raudhah yusamma bil Masjid Al-Anwar. Yakni nur ala nur, yahdillahu li nurihi may yasha wa yadribullahu al-amthal lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Maka saudara anak-anak yang berbahagia, jadi ketika kita memasuki masjid, walaupun tidak ada AC, tapi adem enggak? Adem enggak? Adem ya? Walaupun banyak orang, tapi luas. Luas masjid ini, luas juga hati kita. Ya. Maka ketika orang masuk ke dalam masjid, maka Allah firmankan dalam Al-Quran, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam tempat ini bisalamin aminin, dengan keadaan damai dan dalam keadaan aman. Masuk masjid, walau ini secara fungsi belum seperti masjid pada umumnya, masuk masjid sudah kita mengambil sunnah Rasulullah. Bagaimana masuknya? Pakai kaki kanan, kemudian membaca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Udah hafal doa masuk masjidnya? Gimana tadi? Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Coba anak santri cepat nih kalau ngafal ini. Tadi kita dengar Aqidatul Awam. Itu bukan Quran, bukan hadis, tapi dihafal itu. Ya. Maka kalau Aqidatul Awam aja yang bukan Quran, bukan hadis itu dihafal, maka Al-Quran berhak untuk lebih dihafal. Gimana tadi doa masuk masjidnya? Santri sekali 2 kali langsung hafal. Gimana? Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Langsung hafal. Pak Hartono mau apa?
Kata Pak Hartono, insya Allah sama gitu. Masuk kaki apa? Kanan. Nanti keluar kaki baca doa Allahumma ftahli abwaba fadlik. Coba. Masuk keluar sudah kebaikan sendiri. Iktikafnya kebaikan sendiri. Qiyamul lailnya kebaikan sendiri. Maka layaklah tempat ini menjadi tempat yang terbaik, tempat yang utama. Maka kalau doa satu orang Allah dengar, bagaimana kalau yang berdoa? Ini ada berapa nih? Adalah ya 100 orang ya. Maka doa satu orang Allah tahu, 10 orang lebih tahu. Bagaimana kalau yang berdoa 100 orang atau 200 orang? Maka disinilah kita setelah sholat ada doa. Dan doa di masjid adalah doa yang pantas untuk didengar dan diijabah daripada di tempat yang lain. Kalau di tempat yang lain aja Allah ijabah, apalagi di tempat yang terbaik seperti ini. Paham ya? Ya, oke. Maka tadi ayat yang Abi baca, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum. Anak AMM mesti paham ayat ini. Wa idza, dan jika sa'alaka, bertanya kepada kamu, ibadi, hambaku, anni, tentang saya, fa inni qarib, katakan ya Muhammad, sesungguhnya saya ini sangat dekat. Ujibu, saya akan menjawab, mengabulkan da'watad da', permohonan, permintaan orang yang berdoa. Idza da'an, kalau dia berdoa. Falyastajibu li, maka hendaknya mereka memenuhi panggilanku. Wal yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Abi ingin belajar Aqidatul Awam. Belajar apa lagi Ustaz Hairul? Imriti, Jurumiyah, Fathul Qorib, apa lagi? Safinatun Najah. Itu sebetulnya sebagai pengantar, sebagai wasilah, sebagai tahapan anak tangga menuju apa? Menuju pemahaman terhadap ayat suci Al-Quran. Sehingga Quran tidak hanya sebagai qiraah, Al-Quran tidak hanya sebagai bacaan, tapi sebagai apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal, sebagai petunjuk, penjelas, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Paham? Ya, baik. Anak-anak semuanya, ibu-ibu, para wali santri. Jadi hari ini setelah nanti taraweh, kalau besok puasa, resmi anak-anak kita persilakan untuk pulang ke rumah 1 hari atau 2 hari. Kalau nggak pulang, mungkin itu lebih baik untuk menambah tanaman kita di masjid ini. Yang nggak pulang tetap bahagia, karena ini juga sama tempat kita melakukan shaum dan qiyamul lail, ya. Tapi boleh pulangnya nanti habis taraweh. Maka nanti siapapun menjadi imamnya, ya, bisa dibikin panjang nanti sholat malamnya sampai jam 11, sehingga pulangnya nanti jam 12, atau nanti nyambung sampai pagi, sehingga pulangnya nanti habis subuh nanti, ya, tergantung imam nanti yang mimpin sholat, ya. Kalau imam nggak boleh diprotes. Kalau imam diprotes berarti batal sholatnya. Ya, jadi itu saja. Terima kasih. Insya Allah hadirnya kita, bersamanya kita di tempat ini adalah kebaikan untuk kita semua. Semoga Allah meridhoi segala niat baik kita. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.